Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali lagi di mata kuliah pengemasan pangan. Untuk materi hari ini adalah kemasan dengan atmosfer termodifikasi dan kemasan vakum. Baik, pokok bahasan kita ada 3. Yang pertama adalah MAP atau Modified Atmosphere Packaging. Yang kedua adalah CAS ya atau CAP. Control Atmosphere Packaging atau Storage. Yang ketiga adalah Vacuum Packaging atau kemasan vakum. Ya, kerusakan bahan pangan terutama untuk untuk bahan-bahan pangan yang segar, contohnya seperti daging segar, buah segar, buah potong, ya, sayuran segar, itu masih sangat memungkinkan terjadi ya karena apa? Bahan-bahan tersebut masih berespirasi. Ya, masih berespirasi kemudian mudah sekali ditumbuhi bakteri aerobik dan terjadi reaksi oksidasi. Nah, pada bakteri aerobik dan reaksi oksidasi ini ya dibutuhkan oksigen untuk terjadi reaksi oksidasi dan membutuhkan oksigen untuk bakteri tumbuh ya. Sehingga jika oksigen dihilangkan atau diturunkan secara drastis dari bahan tersebut, maka kerusakannya dapat diminimalisir. Ya, otomatis akan memperpanjang umur simpannya. Kerusakan akibat organisme anaerobik atau mikroaerofilik ya dan reaksi non oksidasi ya dapat dicegah atau dapat disiasati dengan penyimpanan suhu rendah. Jadi biasanya kemasan termodifikasi ini selain memodifikasi gas atau atmosfer lingkungannya, juga dibarengi dengan penyimpanan dingin. Untuk yang pertama adalah CAS atau Control Atmosphere Storage. Ada juga yang mengatakan Control Atmosphere Packaging. Ya, suatu teknik atau cara penyimpanan di mana atmosfer di sekeliling produk diatur konsentrasinya, terutama pada konsentrasi O2, CO2, dan N2, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen. Ya, jadi di CAS ini gas-gas tersebut ya itu dikontrol secara kontinu, dikontrol secara terus-menerus. Oleh karena itu biasanya kontrol atmosfer ini adalah berupa storage atau ruang penyimpanan, bukan berupa packaging. Ya. Jadi disingkat CAS, Control Atmosphere Storage. Karena gas O2, CO2 dan N2 tadi dikontrol sedemikian rupa dengan menggunakan alat ya. Dikontrol terus-menerus komposisinya ya. Makanya dilakukan dalam ruang penyimpanan bukan dalam kemasan primer seperti itu. Pada umumnya yang dilakukan adalah CO2-nya ditingkatkan dan O2-nya diturunkan. Ya. Oksigennya turun, CO2-nya ditingkatkan, disertai dengan pengontrolan. Kemudian tidak diaplikasikan pada kemasan primer, makanya namanya adalah CAS, Control Atmosphere Storage ya, ruang penyimpanan. Mungkin seperti ini ya, gambarannya. Jadi ini ada ruang penyimpanan semacam gudang seperti itu untuk menyimpan misalnya apel atau pir atau kentang dan lain sebagainya yang akan didistribusikan. Nah, agar tidak cepat layu karena tadi ya fresh food itu masih berespirasi. Apa berespirasi? Membutuhkan oksigen untuk bernapas, kemudian mengeluarkan CO2 seperti itu ya. Nah, ini dikontrol ya, apanya? Dikontrol CO2-nya dan dikontrol oksigennya, juga etilen. Jadi etilen ini merupakan zat yang sangat mempengaruhi pematangan buah, ya. Jadi etilen ini akan diproduksi ya saat buah itu mengalami kematangan. Nah, di sini di bagian yang hijau
Ini adalah CO2 scrubber. Yang biru ini adalah ethylene scrubber. Ya, seperti itu. Jadi, sirkulasi udaranya itu dikontrol oleh controller seperti ini ya. Ini mungkin gambarannya seperti ini ya. Nah, ini udara komposisi udara di dalamnya itu diatur dalam ruang penyimpanan. Kemudian yang kedua adalah modified atmosphere packaging, yaitu suatu cara penyimpanan di mana tingkat konsentrasi O2 lebih rendah dibanding CO2 ya, dibandingkan dengan udara normal di luar. Nah, pengaturan pengemasan akan menghasilkan kondisi tertentu melalui interaksi penyerapan dan respirasi bahan. MAP ini diaplikasikan di kemasan primer ya, dan ada dua jenis, MAP aktif dan MAP pasif. Ya, untuk MAP aktif biasanya ditambahkan dengan scavenger atau penangkap atau absorber ya, penyerap atau releaser, mengeluarkan suatu zat tertentu atau gas tertentu. Jika MAP pasif itu biasanya hanya diatur komposisi udaranya saja, dan yang paling penting adalah ini, permeabilitas kemasan berperan penting dalam terjadinya pertukaran gas yang terjadi, terutama pada MAP pasif. Prinsip MAP, Anda bisa lihat di sini. Fungsi MAP di situ adalah memperpanjang umur simpan dari bahan pangan tadi yang masih segar tadi, fresh food ya. Kemudian memiliki hygiene yang lebih baik ya. Kemudian apa yang mempengaruhi ini? Yang mempengaruhi pertama adalah preparasinya. Jadi jangan sampai penyiapan bahan di awalnya itu tidak higienis ya. Lalu temperaturnya pun harus diatur. Harus dalam suhu rendah. Lalu produknya itu sendiri ya. pH-nya, kandungan airnya, suhu penyimpanannya ya. Lalu komposisi udaranya, campuran udaranya ya antara N2, CO2 dan O2. Biasanya yang direndahkan adalah O2-nya dan CO2 dan N2-nya yang dinaikkan. Kemudian suitable film ya, permeabilitas terhadap oksigen ya, dan kekuatan fisik dari kemasan itu sendiri. Lalu mesin pengemasnya. Mesin pengemasnya dilengkapi dengan vakum misalnya, ya. Ini adalah prinsip MAP. Ini contohnya nih, ya. Ini produk buah yang dikemas ya dengan MAP. Lalu ada MAP pasif dan ada MAP aktif yang tadi sudah saya katakan. Yang pertama, MAP aktif ya. Anda bisa lihat di sini dengan MAP pasif perbedaannya. Kalau MAP aktif ya, CO2 ditingkatkan, O2 diturunkan, kemudian hampir konstan di sini. Ya, kenapa bisa konstan? Ya, menggunakan releaser atau scavenger ya, penyerap atau penghasil gas tertentu ya. Misalkan kalau seperti ini O2-nya harus turun, berarti yang digunakan adalah O2 absorber, penyerap oksigen ya. Dan digunakan juga CO2 releaser ya. Jadi dihasilkan atau dikeluarkan karbon dioksida dan diserap O2-nya selama penyimpanan. Ya. Sedangkan di pasif MAP ya, CO2-nya meningkat dan O2-nya menurun. Ini terjadi selama penyimpanan ya. Dipengaruhi oleh permeabilitas kemasannya. Jadi ini terjadi secara lebih alami. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ya, ini adalah contohnya. Untuk MAP pasif ya, ini seperti ini. Hanya mengandalkan film
yang dapat mengakomodasi terjadinya pertukaran gas. Jadi selama ini respirasi daging ini ya, lama-lama O2-nya akan menurun dan CO2-nya akan meningkat karena terjadi respirasi. Sedangkan ini dagingnya menggunakan O2 absorber ya, jadi ditangkap O2-nya. Ya, seperti itu. Mungkin Anda pernah lihat ini semacam penyerap ini kalau Anda beli sepatu ya atau beli tas itu suka ada. Ya, tidak boleh dimakan ya. Itu fungsinya adalah menangkap udara, menangkap oksigen ya agar tidak terjadi respirasi terutama pada daging ini. Nah, ini MAP system ya, ini produk. Produknya ini mengalami respirasi dan otomatis pasti akan menghasilkan apa? Menghasilkan CO2 ya. Jadi CO2-nya akan meningkat ya. Selama respirasi membutuhkan O2. Nah, selain itu yang akan dikeluarkan adalah air, uap air ya. Bisa terjadi kondensasi. Nah, kalau kondensasi ini terjadi, si kemasannya tidak permeable ya, maka akan bisa terjadi pertumbuhan mikroba di situ. Ya, jadi harus menggunakan film, film yang permeable. Permeable terhadap apa? O2 bisa masuk, CO2 bisa keluar, ya. Uap air juga bisa keluar, ya. Karena akan terjadi di sini ada heat transfer selama terjadinya respirasi. Ini adalah beberapa produk yang dikemas menggunakan sistem MAP ya, ada daging, buah, sayur dan lain sebagainya. Gas-gas yang digunakan pada MAP atau CAP yaitu oksigen, karbon dioksida, dan N2 atau nitrogen. Fungsi dari oksigen adalah menjaga warna merah daging ya, karena daging itu mengandung mioglobin yang harus dijaga kadar oksigennya agar tetap berwarna merah, karena kalau sudah tidak O2-nya ini sama sekali tidak ada, justru akan membuat warna dagingnya menjadi kecoklatan ya, lalu mencegah kerusakan bakteri aerobik. Jadi O2-nya harus diturunkan. Kemudian karbon dioksida mencegah tumbuhnya kapang dan bakteri, dan nitrogen akan mencegah ketengikan, mencegah kerusakan akibat kapang, dan mencegah kerusakan kemasan. Misalnya Anda beli makanan ringan, pasti bungkusnya kembung ya. Nah, itu biasanya diisi dengan nitrogen. Ya, untuk apa? Untuk mencegah kerusakan. Jadi si produknya itu tidak mudah hancur. Seperti itu. Nah, ini adalah perbandingan gas ya. Biasanya yang diturunkan adalah oksigen dan CO2-nya akan dinaikkan. Laju respirasi bahan akan menurun ya karena oksigen yang digunakan respirasinya diturunkan, dan pertumbuhan mikroorganismenya lambat karena oksigennya juga diturunkan. Mencegah pemasakan buah karena oksigennya diturunkan, terjadi respirasinya akan lambat. Mengurangi resiko chilling injury ya. Dan harus ditambah kondisi penyimpanan dingin akan menjadi lebih baik. Umur simpannya akan lebih lama. Nah, ini contohnya MAP pada daging. Ya, pada daging, gas CO2 mempengaruhi nilai pH karena CO2 akan masuk ke dalam jaringan daging, ya, akan membentuk asam karbonat. Ya, CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3, yaitu asam karbonat. Kalau terbentuk asam karbonat pada daging, ya, akan menurunkan nilai pH-nya. Nilai pH daging, ya. Tetapi di sisi lain, asam karbonat justru akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme karena ada asam di sana, ya. Saat suhu diturunkan, maka kelarutan CO2 pada jaringan daging akan meningkat, ya. Untuk daging ini harus diatur komposisi gasnya sedemikian rupa agar tetap terjaga kesegarannya, tetapi tidak merubah warna dagingnya. Nah, ini daging merah, ya. Pada daging merah, oksigennya hanya diturunkan sedikit. Ya, di sini masih tersisa 60-80% oksigennya, sedangkan karbon dioksidanya lebih rendah. Kenapa? Karena tadi hubungannya dengan mioglobin tadi.
Kalau oksigennya rendah, maka dagingnya akan berubah menjadi warna kecoklatan. Ya, pada produk bakery karbon dioksida lebih tinggi, ya. Pada pasta, pizza, sandwich nitrogennya bisa lebih tinggi tanpa adanya oksigen. Ya, lalu karbon dioksidanya lebih rendah. Untuk pizza sama 50-50 antara nitrogen dengan karbon dioksida. Ini adalah rekomendasi gas dan suhu MAP-CAP ya untuk produk ini produk segar semua ya, daging merah, ikan, unggas. Nah, ini kecuali ini cheese, pasta, bread ini ya. Nah, temperaturnya itu digunakan adalah temperatur suhu rendah ya untuk membantu MAP memperpanjang umur simpan. Lalu untuk daging merah ya, di sini O2-nya 30%, CO2-nya 30%, N2-nya lebih tinggi 40%. Nah, biasanya N2-nya lebih tinggi ya, kecuali pada roti ini CO2-nya bisa ditingkatkan. Ya. Tapi harus dibarengi dengan temperatur yang rendah ya. Lalu yang ketiga adalah kemasan vakum. Kemasan vakum merupakan kemasan dengan atmosfer bebas oksigen ya, tanpa adanya oksigen dan dilanjutkan dengan penyimpanan dingin untuk memperpanjang umur simpannya. Aplikasinya bisa di bahan mentah, bisa juga di produk jadi ya. Untuk apalagi saat ini banyak sekali aplikasi kemasan vakum yang sudah dilakukan ya. Misalnya sekarang itu bukan lagi hanya untuk daging, kemudian untuk eh, daging giling seperti itu, tapi udah bisa untuk ayam ungkep, bakpia basah ya, itu sudah menggunakan kemasan vakum. Kemasan vakum disebut juga dengan skin packaging. Kenapa? Karena kemasannya itu nempel pada produknya, ya rekat sekali dengan produknya karena tidak ada oksigen di dalamnya. Ya, produk yang dikemas vakum bisa daging, unggas, makanan olahan ya tadi seperti bakpia, kacang. Sekarang itu juga banyak di Indonesia kan keju, kopi, buah atau sayur potong. Ini contohnya. Ini adalah skin packaging nih, ya. Jadi si plastiknya itu nempel sekali dengan produknya, ya. Makanya dinamakan skin packaging. Keunggulan kemasan vakum adalah mencegah evaporasi, ya, karena oksigennya sudah disedot. Lalu menggunakan kemasan yang permeabilitas terhadap oksigennya atau gas-gas lainnya rendah. Kemudian mencegah susut bobot atau kekurangan berat, mencegah produk menjadi kering, mencegah oksidasi lemak, mencegah keluarnya cairan dan darah, mencegah freeze burn, dan tidak perlu perlakuan trimming atau pemotongan pada permukaan produk karena produknya tidak mengering. Oke, selanjutnya ini salah satu contoh mesin vakum nih. Jadi di sini plastik daging dimasukkan ke dalam plastik vakum, kemudian dimasukkan ke dalam alat ya. Nanti alatnya sekarang sudah sebesar printer saja ya. Lalu nanti ini disedot oksigennya ya, maka plastiknya akan nempel di dagingnya ya. Nah, pada tahun 60-an kemasan vakum diaplikasikan pada daging merah oleh Cryovac. Ini pertama nih. Ternyata hasilnya bagus ya, kerusakan pada dagingnya terhambat. Kenapa? Karena O2-nya tidak ada. Ya, tetapi mungkin saja plastik yang digunakan tidak cocok ya, sehingga tidak mampu menahan uap air, lalu terjadi kekeringan pada dagingnya. Kenapa? Ya, karena daging ini kan kadar airnya tinggi ya, sedangkan yang di luar lebih rendah. Jadi kadar air dagingnya keluar ke ke lingkungan ya, sehingga akan terjadi susut bobot. Ini adalah kemasan yang dipakai untuk vakum, bisa menggunakan nilon ya, nilon PE, kemudian PE, nilon saja ya, alternatifnya adalah PVDC. Yang jelas dia harus ini heat seal propertinya bagus. Jadi bisa di sealing, bisa direkatkan dengan panas ya, water resistant agar tidak terjadi pengurangan bobot ya, bisa memberikan kekuatan dan barrier terhadap O2 ya. Jadi bisa digunakan nilon PE, laminat atau aluminium foil juga bisa. Ya.
kemudian bisa menggunakan polietilen atau PE dan nilon, ya. Nah, ini salah satu contoh kemasan, alat yang digunakan untuk mengemas secara vakum ini, ya. Jadi nanti ini dibuka, ini dimasukkan ke sini terus ditutup. Nah, dia akan dikeluarkan udaranya, lalu otomatis akan terbuka dan kemasannya sudah di-seal, kemudian sudah menjadi skin packaging ya, seperti itu. Nah, ini contohnya, ini empek-empek nih. Empek-empeknya sudah menggunakan skin packaging atau kemasan vakum. Tuh ya, nempel. Nih, kacang. Lalu buah potong. Nah, ceker ayam. Ini ceker ayam ungkep, ini bebek ungkep, ya. Bisa juga digunakan untuk produk-produk yang segar ya, seperti ikan segar, daging segar, dan lain sebagainya. Baik, itu penjelasan saya mengenai kemasan atmosfer termodifikasi ya, MAP dan CAS. Juga kemasan vakum, semoga Anda mengerti. Jika ada pertanyaan bisa dilanjutkan di diskusi kita di WAG atau di Evita. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap sehat.